Ingin cepat punya momongan? Salah satu strategi utama agar bisa cepat hamil adalah dengan menghitung masa subur. Nih, saya kasih tahu caranya ya. Dianiaya oleh Tuhan. Kalau saya sih belum punya momongan karena emang belum ada pasangannya. Tapi buat kamu-kamu yang udah menikah dan belum juga memiliki keturunan, ada baiknya untuk melakukan berbagai strategi agar bisa segera punya anak. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menghitung masa subur. Masa subur terjadi di sekitar waktu ovulasi, yaitu saat sel telur dalam tubuh perempuan sudah matang dan siap untuk dibuahi agar terjadi kehamilan. Masa subur ini waktunya nggak panjang, makanya perlu penghitungan yang tepat supaya masa subur bisa ditentukan. Dengan berhubungan intim saat masa subur, usaha kamu akan lebih efektif supaya bisa segera hamil. Jadi gimana sih cara menghitung masa subur ini? Nah, perlu kamu tahu kalau masa subur tiap perempuan itu bisa beda-beda, tergantung dari berapa lama siklus haidnya berlangsung. Siklus haid itu dihitung dari hari pertama menstruasi sampai hari sebelum dimulainya menstruasi untuk bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya tanggal 1 kamu haid, terus tanggal 1 bulan berikutnya kamu haid lagi. Berarti siklus haid kamu kurang lebih 30 hari. Tapi biasanya sih siklus haid itu sekitar 27-35 hari dengan rata-rata 28 hari. Walaupun begitu, tiap perempuan bisa memiliki siklus haid yang berubah-ubah atau nggak teratur. Untuk bisa menghitung masa subur, kamu perlu tahu siklus haid kamu yang paling pendek, misalnya 27 hari. Terus cari tahu juga siklus haid kamu yang paling lama, katakanlah 30 hari. Kurangi siklus yang paling pendek dengan 18, hasilnya 9. Terus siklus haid yang paling lama dikurangi dengan angka 11, hasilnya 19. Nah, angka 9 ini menandakan kalau masa subur kamu dimulai pada hari ke-9. Dan angka 19 menandakan masa subur kamu berakhir di hari ke-19. Dengan asumsi, misalnya hari pertama kamu haid itu tanggal 1 dan siklus kamu berkisar antara 27 sampai 30 hari. Maka masa subur kamu dimulai pada tanggal 9 sampai tanggal 19. Tapi kalau kamu misalnya ngerasa ribet banget nih harus ngitung-ngitung siklus haid sampai kalender kamu udah kecoret-coret, kamu sebenarnya juga bisa kok manfaatin teknologi. Zaman sekarang ini kan udah banyak nih aplikasi di smartphone ataupun di website di internet yang bisa bantu kamu untuk menghitung masa subur. Caranya lebih praktis, tinggal masukin jadwal-jadwal haid kamu sebelumnya. Nanti aplikasi tersebut bisa menunjukkan kapan perkiraan kamu memasuki masa subur. Selain itu, kamu juga bisa loh pakai alat pengecek kesuburan yang dijual di apotik maupun di swalayan. Selain dihitung, masa subur pada perempuan juga bisa kamu kenali kok dari beberapa tanda yang terjadi pada tubuhmu. Misalnya meningkatnya jumlah lendir bening yang keluar dari organ intim kamu. Terus kamu juga mungkin merasakan rasa nyeri di area perut bagian bawah. Kamu juga bisa merasa lebih bergairah secara seksual, dan ada juga nih yang merasa sedikit demam atau suhu tubuhnya sedikit meningkat. Beberapa perempuan juga merasa payudaranya lebih kencang serta perutnya terasa kembung. Kalau udah masuk masa subur, itulah saat yang tepat untuk rutin berhubungan intim dengan pasangan, supaya meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan. Terus gimana nih buat yang siklus haidnya nggak teratur? Memang sih lebih sulit menentukan masa subur untuk perempuan yang siklus haidnya berubah-ubah. Tapi jangan kecewa dulu, kamu masih bisa kok berusaha supaya cepat hamil. Caranya yaitu dengan berhubungan intim bersama pasangan setiap 2-3 hari sekali. Dengan begitu pas ovulasi berlangsung, udah ada sperma yang siap membuahi sel telur kamu. Hal ini karena sel sperma bisa hidup dalam rahim selama beberapa hari. Kalau strategi ini udah kamu lakukan tapi kamu nggak kunjung hamil juga, jangan stres apalagi menyalahkan diri sendiri ya. Lebih baik ajak pasangan untuk berkonsultasi ke dokter spesialis kandungan supaya bisa memulai program hamil yang sesuai dengan kondisimu. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Kamu ingin Dokter Alo Dokter membahas topik apa lagi? Berikan saranmu di kolom komentar ya. Terus kalau kamu masih punya pertanyaan seputar merencanakan kehamilan, kamu bisa tanya dokter langsung di aplikasi Alo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa!